Hai teman-teman semua, namaku Excel dari kelas 12 SMA Vita Surabaya. Yuk kita kenalan lebih dalam lagi di kelas. Yuk, masuk yuk. Kegiatanku di sekolah nggak cuma kegiatan akademik aja, tapi juga banyak kegiatan non-akademik yang mendukung skill dan bakat-bakatku. Yuk, ikut aku. Lagi ada yang persiapan ke lomba public speaking. Gimana Tin? Udah selesai belum persiapannya? Oh, udah mau ini. Udah mau selesai ya? Iya. Oke, semangat ya. Oh iya. Jadi di Vita, semua bakatmu pasti difasilitasi. Contohnya nih, lagi ada yang persiapan buat lomba public speaking. Bakat-bakat saya juga sangat didukung oleh sekolah. Mulai dari musik, olahraga, dan juga organisasi, sekolah memberikan dukungan fasilitas untuk memperdalam skill set saya. Sekolah juga memberikan fasilitas dengan memberikan kesempatan untuk bermain di beberapa mall besar. Salah satunya di Galaxy Mall Edu Expo tahun 2025. Tentunya saya menjadi semakin yakin dan semakin berani untuk tampil di atas panggung dan juga semakin yakin atas bakat-bakat saya. Izin membagikan sedikit dari portofolio saya. Saya sudah menjalani studi biola selama 12 tahun dan studi piano selama 15 tahun dan juga menyanyi selama kurang lebih 11 tahun. Musik adalah bagian penting dari hidup saya. Sejak kecil saya sudah sering mengikuti lomba-lomba dan tentunya sudah mencapai level nasional. Beberapa bulan lalu saya berhasil mencapai finalis di UPH National Violin Competition dan juga mencapai juara 3 di Elion Music National Competition. Tentunya saya juga semakin aktif di bidang band dan juga orkestra. Mulai dari saat saya masih SD, saya sudah mengikuti Petra Youth Orchestra. Kemudian saya juga semakin aktif untuk mengikuti Stradivari Student Recital dan juga beberapa band ternama. Tidak lupa saya juga menjadi bagian dari tim pelayanan dari beberapa gereja. Olahraga adalah salah satu bidang lain yang saya tekuni. Salah satunya adalah basket. Beberapa hari lalu, saya baru saja mengikuti kompetisi DBL mewakili sekolah saya yaitu Vita School. Seperti teman saya tadi, saya juga aktif di bidang English speech atau public speaking. Dan saya sudah mencapai finalis di beberapa kompetisi seperti Petra Christian University Paratika Festival dan juga beberapa lomba di Universitas Ciputra. Salah satu pengalaman menarik adalah saat saya mengikuti Paratika Festival, saya berhasil bertemu salah satu konten kreator ternama di Indonesia, yaitu Igleon. Dari sana, saya diajak untuk membuat konten bersama Kak Igleon. Alhasil, follower saya mengalami peningkatan yang signifikan dan saya mendapatkan media yang besar untuk berkarya. Beberapa brand seperti Ovalin dan Gorgeous telah melakukan kolaborasi dengan saya untuk membuat video dan konten hiburan. Di tengah kesibukan tersebut, saya juga harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan handphone. Terkadang tidak mudah karena saya perlu aktif untuk urusan lomba, media sosial, maupun berbagai macam proyek lainnya. Di sisi lain, saya juga tidak boleh larut dalam aktivitas scrolling yang kurang bermanfaat. Tentu saja semua ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana menjaga keseimbangan dalam menggunakan media sosial secara bijak, penuh kesadaran, dan tidak berlebihan, sambil tetap menjadikannya sarana untuk berkarya serta memberikan inspirasi bagi orang lain. Oh ya, di sekolahku juga ada organisasi OSIS. Dan saya sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua OSIS dari Vita School tahun 2024 dan 2025. Saya akan meng-highlight acara-acara yang menurut saya merupakan highlight dari kepemimpinan saya. Yang pertama adalah menjadi duta mental health dari sekolah Vita. Kemudian melakukan perayaan 17 Agustus
dan juga melakukan charity event dalam bentuk book donation kepada anak-anak dari desa-desa pelosok. Sekolah selalu memberikan dukungan penuh melalui fasilitas ruang kelas hingga waktu untuk merancangkan acara dari awal hingga akhir, dan juga guru-guru yang sangat mendukung dalam perancangan acara kami. Tanpa fasilitas tersebut, tentunya acara kami tidak akan berjalan dengan sukses. Jadi saya sangat bersyukur atas dukungan sekolah untuk program-program yang telah kami rancangkan. Dalam setiap langkah saya selalu membawa satu misi yang besar, yaitu berkarya, memberikan kontribusi nyata bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Saya tidak ingin hanya berhenti di OSIS saja. Misi saya adalah untuk membawa generasi Indonesia menjadi generasi yang penuh dengan karya. Jawa Timur sendiri adalah provinsi yang penuh karya, mulai dari tari-tariannya, musik tradisionalnya yang khas, sampai kesenian rakyat yang masih terus hidup di tengah masyarakat. Dadi anakku dudu anak pakmu. Dudu. Contohnya ada Reog Ponorogo, sebuah seni pertunjukan yang bukan hanya menghibur, tapi juga jadi simbol kekuatan, keberanian, dan kreativitas masyarakat Ponorogo. Lalu juga ada Ludruk, teater rakyat yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari dengan penuh humor dan pesan moral. Wong aku arep njaluk sepuro ning sampean kok muni kapok kuwi lho. Dari reog dan ludruk hingga berbagai kesenian lain, kita belajar bahwa identitas itu lahir dari kreativitas yang dijaga dan diteruskan. Itulah target saya, mewujudkan anak bangsa yang bukan hanya bangga dengan identitasnya, tetapi juga berani melahirkan karya baru seperti para leluhur kita dahulu. Karena pada akhirnya setiap kita punya kesempatan untuk berkarya. Tinggal bagaimana kita memilih, apakah sekedar menjadi penonton atau menjadi pencipta sejarah baru. Ingatlah untuk terus berkarya dengan tetap menggunakan media sosial secara bijak dan penuh kesadaran. Ini adalah misi kita untuk mewujudkan Indonesia yang penuh karya.